Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan menjelaskan atau membahas sekelumit tentang biografi daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jami. Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi sejak kecil telah dilahirkan oleh ibunya dan diarahkan oleh ayahnya, yaitu Kiai Umar bin Arabi. Dan beliau ketika itu menjadi seorang ulama. Setelah mendidik langsung putranya, Kiai Umar, yang sehari-harinya menjadi penghulu kecamatan Tanara, menyerahkan Nawawi kepada Kiai Haji Sahal, ulama terkenal di Banten. Usai dari Banten, Syekh Nawawi melanjutkan pendidikannya kepada ulama besar Purwakarta, yaitu Kiai Yusuf. Ketika berusia 15 tahun bersama dua orang saudaranya, Syekh Nawawi kecil pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi setelah musim haji usai, beliau tidak langsung kembali ke tanah air. Dorongan untuk menuntut ilmu menyebabkan ia bertahan di kota suci Mekah untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar kelahiran Indonesia dan negeri lainnya. Seperti halnya Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Khatib Hambali, Syekh Abdul Hamid Dahestani, dan lain sebagainya. 3 tahun lamanya ia menggali ilmu dari ulama-ulama Mekah. Setelah merasa bekal ilmunya cukup, segeralah ia kembali ke tanah air. Ia lalu mengajar di pesantren ayahnya. Namun kondisi tanah air agaknya tidak menguntungkan pengembangan ilmunya. Saat itu hampir semua ulama Islam mendapat tekanan dari penjajah Belanda. Keadaan itu tidak menyenangkan hati Syekh Nawawi. Lagi pula keinginannya menuntut ilmu di negeri yang telah menarik hatinya begitu berkobar. Akhirnya, kembalilah Syekh Nawawi ke tanah suci Mekah. Kecerdasan dan ketekunannya mengantarkan ia menjadi salah satu murid yang terpandang di Masjidil Haram. Ketika Syekh Ahmad Nawawi Sambas udzur menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi inilah yang ditunjuk menggantikannya. Sejak saat itu, ia menjadi imam Masjidil Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Selain menjadi imam masjid, beliau juga mengajar dan menyelenggarakan halaqah diskusi ilmiah bagi murid-murid yang datang dari berbagai belahan dunia. Laporan dari Stock Hargrand, orientalis yang pernah mengunjungi Mekah di tahun 1884 sampai 1885, menyebut bahwa Syekh Nawawi setiap harinya sejak pukul 7:30 sampai 12 memberikan 3 perkuliahan sesuai dengan kebutuhan jumlah muridnya. Di antaranya murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri,
Kiai Haji Arsyad Thawil dari Banten, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Mereka inilah yang kemudian menjadi ulama-ulama terkenal di tanah air Indonesia. Sejak 15 tahun sebelum kewafatannya, Syekh Nawawi sangat giat dalam menulis buku. Akibatnya ia tidak memiliki waktu lagi untuk mengajar. Ia termasuk penulis yang produktif dalam melahirkan kitab-kitab mengenai berbagai persoalan agama. Paling tidak 34 karya Syekh Nawawi tercatat dalam sejarah dalam tulisan karya Yusuf alias Sarkis. Beberapa kalangan lainnya malah menyebut karya-karya beliau mencapai lebih dari 100 judul, meliputi berbagai disiplin ilmu seperti tauhid, ilmu kalam, sejarah syariat, tafsir, dan lainnya. Di antara buku yang ditulisnya dan muktabar seperti tafsir Marahul Labid, Athimar al-Yani'ah fi ar-Riyadhah al-Badiyah, Nuras Sulam, Al-Futuhat al-Madaniyah, Tafsir al-Munir, Tangkihul Qaul, Fathul Majid, Sulam Munajah, Nihayatuz Zen, Salalim al-Fudala, Bidayatul Hidayah, Sara Bidayah al-Hidayah, Al-Ibris Ad-Dani, Buhya al-Awwam, Futuhus Somad, Al-Aqdut Tasmin, Thamin, Al-Aqdu Thamin. Sebagian karya tersebut juga diterbitkan di Timur Tengah. Dengan kiprah dan karya-karyanya ini, menempatkan dirinya sebagai Sayyid Ulama Hijaz hingga sekarang. Dikenal sebagai ulama dan pemikir yang memiliki pandangan dan pendirian yang khas. Syekh Nawawi amat konsisten dan berkomitmen kuat bagi perjuangan umat Islam. Namun demikian, dalam menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, ia memiliki cara sendiri. Syekh Nawawi tidak agresif dan reaksioner dalam menghadapi kaum penjajah. Tapi itu tidak berarti ia kooperatif dengan mereka. Syekh Nawawi tetap menentang keras kerjasama dengan kolonial dalam bentuk apapun. Ia lebih suka memberikan perhatian kepada dunia ilmu dan para anak didiknya serta aktivitas dalam rangka menegakkan kebenaran dan agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang syariat Islamiyah, Syekh Nawawi mendasarkan pandangannya pada dua sumber inti Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain juga ijma' dan qiyas. Empat pijakan ini seperti yang dipakai pendiri madhab Syafi'iyah, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu an, mengenai ijtihad dan taklid. Syekh Nawawi berpendapat bahwa yang termasuk mujtahid mutlak adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Bagi keempat ulama itu, katanya haram bertaklid, sementara selain mereka wajib bertaklid kepada salah satu empat imam madhab tersebut. Pandangan ini mungkin agak berbeda dengan kebanyakan ulama yang menilai pintu ijtihad tetaplah terbuka lebar sepanjang masa. Barangkali bila dalam soal madhab fikih, memang keempat ulama itulah yang patut diikuti umat Islam. Apapun umat Islam patut bersyukur pernah memiliki ulama dan guru besar keagamaan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Kini tahun haul ulang tahun wafatnya
Yang memperingati haulnya diperingati puluhan ribu orang di Tanara, Banten. Setiap tahunnya Syekh Nawawi wafat dalam usia 84 tahun di Syekh Ali, sebuah kawasan di pinggiran kota Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Itulah sekelumit tentang biografi daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam.